Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku anggota dari Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sangat apresiasi terhadap berbagai kegiatan yang sudah secara rutin dilakukan secara terus-menerus oleh DKM Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk itu kami selalu mendukung dakwah digital Masjid Iqomah UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah juhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada renungan juhur kali ini ada sebuah doa yang biasa diucapkan oleh para imam setelah melaksanakan sholat, yang kita juga sama-sama hafal, yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Jadi yang pertama adalah memohon keselamatan agama, yaitu di dunia dan di akhirat. Maksud keselamatan agama di dunia dan akhirat, mudah-mudahan dengan agama itu memberikan kita jalan yang lurus, jalan yang benar, dan agama tidak dijadikan sebagai ladang untuk menjustifikasi segala kegiatan kita yang tentu bertentangan baik dengan pemerintah ataupun dengan kemanusiaan. Dan ini harus kita camkan bersama bahwa agama adalah sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gambaran kepada kita pada jalan yang baik dan jalan yang benar. Kemudian selanjutnya wa'afiatan fil jasad, yaitu berikanlah afiat ataupun kesehatan jasad atau fisik, karena kesehatan itu penting, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan bersabda, ada dua hal yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Rasulullah adalah orang yang paling sehat, yang dalam hidupnya sakitnya itu bisa dihitung. Oleh karenanya salah satu resep sehat Rasulullah banyak terdapat di dalam berbagai hadis di ulama dan sebagainya. Yang pertama adalah mengapa Rasulullah itu jarang sakit. Yang pertama adalah Rasul senantiasa bangun sebelum subuh. Jadi Rasulullah itu bangun sebelum subuh, dan subuh ini adalah suatu cuaca ataupun tempat yang paling baik bagi kita, karena di sana ada gas ozon, ya, ada gas yang bagus, udara yang bagus untuk kita. Itu secara saintiknya. Tapi secara kelebihannya bahwa memang subuh itu adalah sesuatu yang bagus. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang keduanya, Rasul tidak pernah sakit karena sering menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir ataupun kebersihan batin. Kemudian yang ketiganya, Rasul tidak pernah merasa dengki kepada orang lain. Bagaimana Rasul pernah mengatakan di dalam satu pertemuan, di sana dijelaskan Rasul berkata ada seorang sahabat sebagai calon surga, yang ini sering disampaikan oleh para penceramah, yang salah satunya adalah orang tersebut tidak pernah merasa iri terhadap orang lain.
Jadi senang melihat orang lain senang, kemudian susah melihat orang lain susah. Tidak sebaliknya, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kemudian Rasul juga salah satu resep sehatnya adalah dia tidak pernah marah. Ya, marah Rasul tentu berbeda dengan marah kita ya. Rasul marahnya tentu dengan memanggil orang tersebut pada satu tempat atau pada satu waktu yang tidak di-open-barkan di hadapan orang lain. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa makan tidak berlebihan. Bagaimana di dalam hadis, kalau kita makan ada sepertiga untuk napas, sepertiga untuk makan dan makanan, dan sepertiga untuk minuman. Kemudian doa selanjutnya wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambahlah ilmu. Jadi ilmu itu bisa bertambah karena diestafetakan atau diestafetkan, disebarluaskan, dan itu akan bertambah. Maka kita meminta, salah satu doanya adalah wajiyadatan fil ilmi. Mudah-mudahan ilmu kita itu terus berkembang. Dan ilmu itu kita harus sebarkan ya. Sebenarnya tidak ada yang namanya protek dalam ilmu ya. Kita sering kan di dalam buku itu ya, di belakangnya kalau ada yang mau mengcopy, ada yang mau menduplikasi, maka dendanya sekian ratus juta kan. Padahal itu kalau ilmu itu boleh disebarkan, dan siapapun ya, siapapun sebenarnya. Saya pernah mengikuti ceramah Dr. Uwais Korni di Pusdai dengan membahas kitab menangis itu kitab yang judulnya ya. Jadi di sana dijelaskan, ada yang bertanya, Pak Syekh, bagaimana kalau kitab ini saya copy atau saya duplikasi? Jawaban saya, silahkan. Jadi silahkan fotokopi, mau diduplikasi, mau apa. Jadi itulah kelebihan kita ya, kalau punya ilmu itu disebarkan nggak apa-apa sebenarnya. Hanya memang di kita ini diprotek ya, protek. Jadi kalau ada menyebarkan sekalimat atau dua kalimat, maka akan didenda pidana. Waduh, padahal harusnya ilmu itu terus saja. Sebab emas itu tidak akan bercampur ya dengan perak, walaupun dia ada di lumpur. Artinya pendapat kita yang asli, yang bersih, walaupun itu disebarluaskan oleh orang lain, kemudian orang lain itu mengaku menurut dirinya, tetap saja secara tinjauan ilahiyah itu tetap saja pendapatnya itu adalah mencuplik dari orang yang telah memberikan itu ya. Itu kemudian wajadat fil ilmi wa jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fi rizki, dan keberkahan rizki. Jadi banyak sampai selesai. Mudah-mudahan beberapa hal yang dapat saya sampaikan ini memberikan gambaran bagi kita untuk terus menerus kita memohon doa selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya dan umumnya hadirin yang dimuliakan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.